survei, diskusi, tukar pikir, renungan, dan tidak lupa Kiai Miftah juga istikharah. Dan mantap yakin di Lampung Tengah dan Sa'adah insya Allah Allah akan memberikan kemudahan segala apa yang kita butuhkan nanti. Dan saya yakin, saya percaya karena Lampung ilmunya bisa diajarkan, bisa dibanggakan, semuanya siap untuk jalannya utama. Ada amanah dari Al-Quran, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan. Amanat yang ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, mereka menolak karena ketakutan ngeri kalau tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Yang anehnya manusia menerima. Manusia menerima. Langit aja nggak mau, nggak ngeri, bumi ngeri, gunung ngeri, takut minder, kecil hati lah. Kalau nggak mampu menjalankan amanat yang sangat berat, manusia menerima. Amanat apakah itu? Ada dua amanat. Amanah diniyah, ilahiyah, samawiyah, dan amanat insaniyah, taqofiyah, hadariyah. Ada amanat agama yang bersifat ilahiyah dari langit, sakral, suci. Isinya dua. Berapa isinya? Akidah dan syariah. Amanat dari Allah diniyah, akidah dan syariah. Alhamdulillah, akidah orang Islam dimanapun berada, kapanpun, sudah 15 abad, sama prinsipnya, yaitu rukun iman yang 6, sama itu. Wahabi pun sama dengan kita, rukun iman yang 6 itu sama, walaupun Wahabi atau Hati atau Salafi itu sama. Nah, kalau kita akidah yang rukun 6 itu dijabarkan, disyarahin, diperjelas, dibikin sistemnya oleh Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Semua sama orang NU, dari Sabang sampai Merauke, nggak usah diatur, nggak usah dikoordinasikan. Kalau akidah sama, walaupun baru ketemu, baru kenal, kelihatan kalau NU, kelihatan. Ya, tadi merokok itu kelihatan lah. Tawadu, orang pada ulama kelihatan. Yang kedua, amanah ilahiyah adalah syariah. Syariah kita sama. 15 abad yang lalu sampai sekarang, rukun Islam yang 5 itu sama. Sunni, Syiah, Wahabi sama. Rukun Islam yang 5 ini. Kitab sucinya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Kapanpun akidah syariah kita sama. Nah, amanah yang diniyah ini mari kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan, kita perkuat sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang siap menerima amanah tersebut ketika janji kita dulu wa hamalahal insan. Nah, yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah, amanah bersifat manusia. Manusia dijadikan khalifah, berkhalifah HTI bukan. Manusia dipercaya sebagai mandataris. Sebagai mandataris menerima amanah dari Allah, berkuasa di muka bumi ini. Ini ja'ilul fil ardi khalifah. Nabi Adam dipercaya tidak kepada malaikat, tidak kepada yang lain, tapi hanya kepada Nabi Adam yang dipercaya menjadi khalifah Allah itu. Nah, kita ini turunannya. Apa mana yang diberikan kepada Nabi Adam sebagai khalifah itu? Dua. Satu, taqafiyah.
Dua, hadoriyah. Apa? Satu, dua, sakofiyah, peradaban, kemajuan, martabat. Ini takofah namanya. Menyangkut pendidikan, budaya, akhlak, mengamalkan agama, ketakwaan, itu namanya amanat takwa. Maka manusia, terutama ibu ini, harus berkompetisi, harus menjadi kompetisi, berlomba-lomba membangun pendidikan, apalagi kemasyarakatan, akhlak, ketakwaan, ilmu pengetahuan, berlomba menjadi orang yang cerdas. Paham betul? Jangan hanya komparatif. Kita jangan hanya jumlahnya banyak, tapi tidak berkualitas. Nanti setiap pilpres dimanfaatkan suaranya, kalau sudah menang ditinggal. Kenapa? Karena kita masih bersifat komparatif. Saja kami lebih banyak daripada ini. Segitu masih belum kami lebih berkualitas daripada yang ini. Begitu belum. Baru kami lebih banyak. Katanya konon 91,4 juta Ruahu LSI. Lembaga Survei Indonesia. Indonesia. Itu sifat itu. Tasir, dobit, sifat, adil. Hadisnya namanya Sohan. Sekali lagi, membangun takofah agar kita menjadi kelompok yang mustaqaf, bermartabat, maju. Itu adalah pertama kali pendidikan dan akhlak moral budaya. Itu namanya kita mustaqaf. Apa namanya? Mustaqaf, takofah. Yang isinya apa? Scientific, culture, humanity, religi. Itu namanya takofah. Harus salah. Jadi tugasnya kita manusia ini, pengurus NU ini, membangun apa? Takofah. Bangun apa? Pendidikan, kesehatan, dan budaya, martabat, prestasi. Bila perlu main sepak bolanya menangan, main tinju menangan, main bola voli menangan, tali tambang menang, balapan karung menang, apalagi gaple menang, gol badminton dan seterusnya. Namanya prestasi. Musabaqat Qiyadul juga harus. Nah, semuanya harus jadi mandor, kepala, pemimpin, ketua, komandan, mandor pasar, satpol pp, komandan babinsa. Jangan jadi anak buah. Jadi apa? Komandan. Itu namanya kita mustaqaf namanya. Paham betul? Nabi Muhammad membawa risalah Islamiyah bukan hanya akidah dan syariah, tapi juga risalah takofah, dinut takofah, yang membangun, membesarkan agama Islam. Ulama memang ada raja-raja yang bagus, tapi jadi itu raja yang betul-betul berpengaruh, meninggalkan bekas, membesarkan Islam, bisa dihitung. Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Watib, Mutawakil, Muhammad Al-Fatih, Sunan Al-Qaduni, Salahuddin Ayyubi, wis. Kalau di Indonesia Gus Dur. Tapi ulama
tidak bisa dihitung yang berjasa besar mengembangkan thaqafah Islamiyah. Tafsir, hadis, usul fikih, filsafat, nahwu, sharaf, balaghah, tajwid, apalagi qiraat, ilmu lughat, dan seterusnya. Itu ilmu agama, belum lagi yang lain. Walhasil yang membesarkan peradaban Islam adalah para ulama. Ulama sangat terbuka. Kalau kita yang membangun peradaban Islam harus terbuka. Contoh, Khalifah Muawiyah sakit. Orang Arab gak ada dokter, padahal dukun sembur paling. Ada dokter beragama Kristen Ortodok, namanya Sargius, siapa namanya? Sargius. Jadi dokter istananya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun 40 Hijriah. Punya anak namanya Yahya Johannes. Agamanya Ortodok, Kristen Ortodok. Si anaknya ini tidak mau tinggal di istana dengan bapaknya, gak mau tinggal di istana dengan bapaknya, malah keluar dari Damaskus, tinggal di kota Ramallah, Palestina, membuka majelis taklim, kalau bahasa kita ya, study club. Dia Kristen, ngajar kepada orang-orang Islam tentang ilmu mantik, maqulatil asyarah. Tahu nggak maqulatil asyarah? Nggak tahu ya, Masya Allah. Nggak tahu. Kategori 10, esensi, quantity, quality, relasi, time, place, relasi apa posisi, to have, berkeluar dengan Masya Allah. Jauhar, kamiyah, kaifiyah, alaqah, maudir, az-zaman, wal makan, al-milk, al-fi'l, aksi, wal infi'al, reaksi. Benar tadi kan? Dan yang pertama kali ngajar itu orang Kristen, namanya Yahya, kepada orang Islam, supaya menilai sesuatu benar. Siapa itu? Siapa itu? Oh, itu Pak Jokowi. Jokowi itu berapa umurnya, berapa tingginya, kira-kira seperti hitam apa putih kulitnya, namanya quantity. Jokowinya namanya esensi, jauhar. Tadi tinggi sekian, baru kulitnya hitam atau apa, namanya quantity. Kapasitasnya, pintar apa enggak? Quality. Betul ya? Nah, sekarang dia jadi apa? Posisi. Kapan? Ya sekarang ini, tahun ini. Di mana? Indonesia. Namanya waktu dan tempat. Relasi apa? Presiden. Relasi dengan yang lain. Dia punya apa? Namanya al-milk, to have. Dia punya apa? Kemudian dia aksinya apa dengan yang dia kuasa itu? Dan reaksinya apa? Itu namanya kategori 10. Zaitut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil aksi kana muttaki biyadihi saifun lawahu fartawa fahadihi maqulatun asyrun sawa. Mantap orang ngaji ya kebetulan ya? Kita pertama kali ngajari orang Kristen supaya kita objektif melihat orang itu, tidak karena siapa apa, tapi betul-betul siapa dia, kapasitasnya apa, kualitas seperti apa aksinya, apa reaksinya, dia berbuat apa dan apa akibatnya. Oh, dia bikin jalan tol di Lampung, apa akibat ada jalan tol? Dari Lampung ke sini hanya, dari bandara ke sini tidak ada 1 jam, tidak ada 1 jam. Cuman namanya al-fi'al wal infi'al, aksi dan reaksi. Namanya kategorinya. Ya banyak sih, sampai kita antara ini yang paling penting. Orang Islam baru kenal maqulatul asyarah, kategori 10, diajari oleh Yahya yang beragama Kristen. Tuh, kalau mau cerdas harus terbuka. Walaupun guru kita matematik, fisika, biologi, geografi, orang Kristen gak apa-apa, asal jangan Fatihah saja. Kalau bertafsir Fatihah ya bertafsir. Tapi diajari bahasa Inggris oleh orang Kristen, aja kok materi Fatihah, nggak usah. Nah, betul. Sama juga
juga terjadi ketika Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur bin Abu Abdullah Safar bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi Khalifah Abbasiyah kedua Abu Ja'far Al-Mansur yang membangun kota Baghdad. Ini pertama kali ibu kota di Samirah, kemudian membangun kota Baghdad di antara dua sungai Efrat dan Dajlah. Siapa yang bangun namanya? Abu Ja'far Al-Mansur, bapaknya Al-Rashid, bapaknya. Nah, sama sakit. Saya dokter orang Arab nggak ada. Orang Arab bisa cuma bikin nasi, bikin air gembur paling. Bikin apa? Bikin sesajen paling. Maka ada dokter beragama Majusi Zoroaster, namanya Jirjis bin Bakhtiyashur. Jirjis diangkat jadi dokter istana Abu Ja'far Al-Mansur, diberi kepercayaan membangun rumah sakit. Pertama kali ada rumah sakit di dalam Islam adalah yang dibangun oleh Jirjis bin Bakhtiyashur. Agamanya apa? Rumah sakit dinamakan Bimaristan. Apa? Tuh, kita kalau ingin membangun peradaban nggak apa-apa, ngambil dari orang luar, asal bukan akidah, bukan syariah. Amanah samawiyah nggak boleh berubah, akidah syariah. Tapi taqwiyah monggo sumbernya dari mana saja. Sekolah di Amerika, di Australia silahkan, di Jepang, Korea, di Cina monggo, cari ilmu kemana saja. Paham ya? Kalau kita membangun apa tadi? Taqwa. Bukan membangun akidah, bukan bangun akidah, bukan membangun syariah. Bangun apa? Taqwa. Ya, sudah paham. Jadi NU harus terbuka. Dimanapun kita dapatkan kebaikan, ayo kita ambil. Walaupun dari setengah iblis lah, kita ambil. Dan yang namanya, contoh lagi ya. Yang namanya bikin disertasi. Misalkan Imam Ghazali berkata, terus di bawahnya, al-Persian. Itu model barat itu. Kalau kita melakukan apa ada gitu? Nggak ada. Imam Ghazali, dalam kitab Ihtinaf itu ngambil dari Asal, ngambil kitab Qoras, ngambil Abadoklas, ngambil dari Hormuz. Nggak pernah mengatakan Qoras dan Hormuz, nggak ada. Imam Ghazali nggak mengatakan Qoras kitab Qoras, enggak. Tapi isinya itu banyak sekali kitab Qoras. Banyak juga Hormuz, banyak. Paham? Jadi kalau zaman sekarang kalau mengutip kata orang harus ditulis, itu ya disertasi ya. Kita kan apa yang ngambil dari mana? Dari Ihya, halaman berapa, jilid berapa? Itu sistem kayak gitu itu dari barat. Dia bagus apa enggak gitu? Bagus apa enggak? Ya bagus. Bertanggung jawab artinya. Saya pendapat ini dari Ghazali. Pendapat ini saya kutip dari Imam Syafi'i. Pendapat ini saya kutip dari siapa? Di mana adanya? Kan bagus kan? Itu begitu itu sistem dari barat. Nah, bangun taqwa. Nomor 2 hadharah. Nah, hadharah ini apa? Berkaitan dengan kemajuan yang bersifat materi. Hadharah namanya. Kesejahteraan, welfare, ekonomi. Maka amanah dari Allah kepada orang NU yang bersifat waqi'iyah, ardiyah, yang berapa namanya? Hadharah. Yang nomor 2 namanya? Hadharah artinya orang NU harus kaya, seperti itu artinya. Orang NU harus sahabat Abu Bakar kaya, sahabat Utsman bin Affan kaya. Pernah suatu ketika dagangannya datang dibawa oleh 700 onta, 700 diselah sampai ke Madinah, akan diborong oleh orang Yahudi, dikasih untung 100%. Untungnya itu tersenyum Sayyidina Utsman. Nggak maunya berapa untungnya? Saya akan sedekahkan semua barang ini, semua dagangan ini. Orang lain bukan itu berarti. Kebetulan sedekah mau ya. Kayaknya miskin-miskin ini mana sedekah 700 kol diesel mana mungkin nih. Sayyidina Utsman kaya apa miskin? Saat Nabi Abbas, tanahnya luas, punya banyak, ternaknya banyak, dan Abbas. Balik orang pasti masuk kan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Sa'ad itu orang yang mubasysyar
asyar bil jannah. 10 orang yang dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Amir bin Jarrah. Dikasih tahu kamu masuk surga. Kaya ini orangnya pernah akan mensodakohkan semua kekayaannya. Oleh Rasul dilarang, dicegah. Jangan, jangan. Kamu punya istri, kamu punya ahli waris, dan semuanya. Sepertiga saja. Kenapa? Karena wasthulutu minka katsir. Sepertiga harta itu banyak, cukup sudah sepertiga saja. Dan sepertiganya satu banyak. Yang sepertiga sampean, waktu saya balik. Imam Abil Hasan Asyadili, sahib apa? Hizb Nasr, Hizb Bahar, Qutb bin Aqtab al-Arba'ah, lahir kota Syadlah. Gurunya Tunis, gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Mashish di Tituan, Maroko. Abdul Mashish gurunya namanya Syuaib Abu Madyan Al-Ghawth, wali yang gelarnya namanya Al-Ghawth. Itu gurunya besar Mashish. Kuburnya di kota Wahron, Aljazair. Dan Hasan Syadili kuburnya di Kometra, Mesir. Punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid Ibn Athaillah Al-Iskandarani dan Muhammad Al-Busiri sahib al-Burdan. Nah, Hasan Syadili ini wali. Pakaiannya tiap hari ganti, mewah. Masya Allah. Kalau zaman sekarang, bajunya namanya Hermes. Ya, itu bajunya 7,5 juta. Sepatu Hermes itu 45 juta. Minyak wanginya Bonai 14 juta minyak wangi itu. Tasnya Hermes itu ada 80, ada 800 juta. Apa? Ada 1 miliar lebih itu Hermes itu. Kalau sekarang itu Syekh Abil Hasan Asyadili. Kendaraan mewah, rumahnya mewah, kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda besar. Kalau sekarang apa? Daci, Audi, Alphard, Ferrari, Lamborghini. Kesana kan Uxio. Antum waliyun min awliyaillah, Qutbun min aqtabil arba'ah. Kalau kutub sekarang ya, Syekh Abdul Jilani, Syekh Hasan Syadzili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Itu 4 ya. Wali kutub. Ada yang tanya, antum ini wali kutub? Dia kok mewah mentereng penampilannya. Dan lebih ya, kiai lainnya kok nyemprung. Sarungnya cap gajah duduk.